Kita ada di sesi materi. Penasaran dengan apa yang ingin kita bahas hari ini? Tonton aja videonya. Selamat menonton. Hari ini kita berada di sesi materi yang sudah masuk episode ke-7. Pada episode ke-7 kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait rumus sinus dan kosinus, jumlah dan selisih dua sudut. Ada 4 rumus yang akan kita pelajari hari ini. Rumus yang pertama adalah rumus jumlah kosinus, di mana rumus jumlah kosinus adalah cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Dimana jika kalian perhatikan untuk cos jumlah, maka operasinya berlawanan, yaitu pengurangan. Kemudian karena fungsinya cos, maka di awal perkalian diawali dengan cos. Jadi kalau kosinus itu kembar ya, cos sin. Nah, tinggal operasinya jumlah, maka hasilnya kurang. Kemudian berikutnya untuk rumus yang kedua adalah rumus kosinus selisih. Cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Ingat kalau cos lawannya, karena di sini pengurangan, maka rumusnya adalah penjumlahan. Fungsinya tetap sama, cos sin. Kemudian berikutnya rumus yang ketiga adalah rumus jumlah sinus. Kalau sinus ini berbeda lagi. Jika yang dicari jumlah, maka rumus pun operasinya jumlah. Jadi kalau sin itu sama, tetapi fungsinya sin cos sin, jadi dia tidak kembar. Kemudian berikutnya untuk rumus yang keempat, sin selisih, sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Kurang, operasinya juga kurang. Selanjutnya, untuk tahu bagaimana pengaplikasian rumus ini, kita perhatikan contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, hitunglah nilai dari cos 105 derajat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengubah kosinus ini ke dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan yang memuat sudut-sudut istimewa seperti ini. Jadi 105 ini bisa kita ubah menjadi 60 ditambah 45, di mana 60 dan 45 termasuk ke dalam sudut istimewa. Siapa lagi sudut istimewa selain 60 dan 45? Ada 30 derajat, ada 0 derajat, ada 90 derajat. Oke, selanjutnya setelah kita mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini, kita perhatikan perubahannya. Di situ menggunakan fungsi kosinus dan operasinya adalah penjumlahan. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus kosinus jumlah, di mana cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Di mana A di sini adalah 60 derajat, sedangkan B bernilai 45 derajat. Selanjutnya kita ganti A dan B sesuai sudut istimewa yang kita peroleh tadi, sehingga diperoleh seperti ini. Cos 60 ditambah 45 derajat sama dengan cos 60 derajat kali cos 45 derajat dikurangi sin 60 derajat kali sin 45 derajat. Selanjutnya setelah sudah seperti ini, maka kita cari masing-masing nilai dari sudut istimewanya, baik cos maupun sin, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, cos 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos 60 derajat adalah setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, kemudian sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 45 derajat setengah akar 2. Selanjutnya dioperasikan sama seperti di atasnya. Maka diperoleh hasil seperti ini. Setengah kali setengah akar 2 menghasilkan 1/4 akar 2.
Kemudian setengah akar 3 kali setengah akar 2 adalah seperempat akar 6. Maka seperempat akar 2 min seperempat akar 6 inilah nilai dari cos 60 derajat ditambah 45 derajat atau cos 105 derajat. Selanjutnya kita langsung masuk pada contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini sedikit lebih kompleks dibanding contoh yang pertama. Diketahui P dan Q adalah sudut lancip dan P min Q sama dengan 30 derajat. Jika cos P sin Q sama dengan 1/6, maka nilai dari sin P cos Q adalah, nah untuk menentukan rumusnya kita lihat yang diketahui di sana adalah P min Q. Maka bisa kita gunakan operasi selisih. Untuk menentukan fungsinya kita lihat yang diketahui di sini cos P sin Q. Tadi kan kalau yang kembar miliknya cos sedangkan yang berbeda miliknya sin. Maka kita gunakan fungsi sin, operasinya pengurangan. Sehingga ini dia yang kita gunakan rumusnya. Sin P min Q sama dengan sin P cos Q min cos P sin Q. Selanjutnya tinggal kita masukkan apa yang telah diketahui di atas. Jelas diketahui P min Q 30 derajat, maka P min Q kita ganti dengan 30 derajat. Sedangkan sin P cos Q nilai yang kita cari dan cos P sin Q bernilai 1/6. Setelah seperti itu selanjutnya kita cari nilai dari sin 30 derajat yaitu setengah. Untuk ruas yang lainnya tetap ditulis sama. Kemudian berikutnya 1/6 ini kita pindah ruaskan menjadi setengah ditambah dengan 1/6 sama dengan sin P cos Q. Untuk menjumlahkan bentuk pecahan maka kita harus menyamakan penyebutnya. Masih ingat ya cara menyamakan penyebut? Cara menyamakan penyebut kita ubah seperti ini. Jadi setengah bisa kita ubah jadi 3/6. Untuk 1/6 masih tetap. Setelah penyebutnya sudah sama kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil 4/6 sama dengan sin P cos Q. Kemudian boleh kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi 2/3 ini nilai dari sin P cos Q. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus channel kami ya. Dah.